Juga saya mengucapkan selamat datang buat Bapak dan Ibu-ibu semua. Terima kasih dari kami, dari panitia. Kalau biasanya saya jadi tamu Bapak dan Ibu, sekarang saya jadi tuan rumah, ya terpaksa saya harus membuka sendiri juga gitu ya. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih atas keluangan waktunya untuk mengikuti acara kita 9 kalau nggak salah KPH yang telah memperoleh sertifikat FSC, yaitu KPH Tegal, Kebon, Tebu, Randu, Ciamis, 7 ya benar ya? 7. Saya kan bonus 2 Pak. Terus Banyuwangi Utara mewakili 7, maaf saya salah. Itu sudah memperoleh sertifikat FSC yang ini sertifikat ini hanya bisa turun pada saat perhutani sudah lulus POA-nya. HCVF HCV yang kita sudah identifikasi ini harus kita konserv sehingga kita membentuk sebuah bentangan atau tadi yang ada konektif satu dengan yang lain. Karena kami masih berpikir parsial. Misalnya ada NKT satu berdiri sana, kemudian ketemu lagi seperti di mana di Randu Batu itu ada Songol gitu ya, berhenti lagi di situ. Nah sekarang kalau kita jalan-jalan dari Bandung ke Jakarta, itu kita lihat hutan juga, cuma sudah bertembok-tembok lah bentuknya, hutan perumahan. Nah sementara beberapa auditor, ada juga beberapa teman-teman dari LSM mengatakan bahwa hutan itu tidak sekedar kayu, dia memiliki fungsi yang sangat luar biasa di dalamnya. Dia memiliki salah satunya adalah fungsi untuk mereduksi CO menjadi oksigen. Kalau asesor misalnya dia tertarik dengan lingkungan, dia akan melihat apapun juga daerah-daerah atau tempat-tempat yang tidak diusahakan kalau bisa dihutankanlah gitu. Jangan dibiarkan seperti itu saja. Kalau bisa kita tanam, kita kembalikan. Contoh Wonogiri menjadi hal yang sangat bagus. Mungkin Bapak dan Ibu pernah ke Wonogiri, UGM, Wanagama, dari hutan yang dari daerah yang tidak ada hutannya, tandus, di mana Ibu siapa saya lupa, Profesor ya, itu menanam di atas dung, di atas kotoran sapi, menanam air susah, udara sesek, panas dan sebagainya. Walaupun sekarang belum sempurna, air sudah ada. Beberapa saat itu pernah mengalami kekeringan yang sangat luar biasa. Ini hasilnya. Kita perlebar sajalah, biasanya ditawar perkecil, kalau bisa kecilkan, kalau bisa hilangkan kayak kebun sawit tadi. Tawar menawarnya supaya kita kelola, mungkin sampai sekarang tidak ada air. Ini kan kita sedang membalik dari berhutan menjadi tidak, dari yang tadinya ada airnya menjadi tidak ada airnya. Kita sedang membalik. Kalau yang Wanagama kan sedang dibalik menjadi ada airnya. Kalau di daerah-daerah lain dibalik lagi, daerah yang ada air jadi tidak ada. Prosesnya kan seperti itu, bolak-balik saja. Bogor saja sudah jaranglah ada air. Namanya, karena tadi ini Pak. Ya ketemunya di potensial itu Pak. Jadi nanti NKT satu-satu potensial Harus ditingkatkan. Atau juga mungkin karena ada tujuan dari perusahaan sendiri untuk meningkatkan. Artinya ada kesengajaan dari perusahaan untuk membuat itu sebagai NKT 1, karena seperti itu. Kalau kondisinya misalnya di sana sudah menjadi savana, ya kondisinya pertanggungjawaban dari sisi itunya nanti di mana Pak? Ini ada dua hal yang berbeda Pak. Dua hal yang berbeda adalah satu karena kondisi. Sehari-hari saya bergerak di lembaga swadaya masyarakat
kebetulan saya punya proyek dengan CSR-nya Chevron di Taman Nasional Gunung Halimun Salak dalam rangka mengintegrasikan antara kegiatan restorasi kawasan hutan Halimun Salak dan pusat dengan pemberdayaan masyarakat. Ketika kita melihat sudut pandang ini, tentu pada sudut pandang saya kasus nasional park, tentu pada polisi kehutanan ya ini pelanggaran hutan gitu kan. Karena kalau di nasional park sangat kuat, aturannya sangat tegas gitu, sehingga mereka kadang-kadang ya ini menjadi konflik yang panjang. Kita menghargai saya sekilas mungkin bapak-bapak yang banyak yang senang sama dunia sosial. Karena kalau NKT secara teknis saya pikir bapak-bapak sudah menyampaikan di saya ingin memberikan satu ya kita berbagi ilmu atau berbagi pengalaman bagaimana sebetulnya hubungan masyarakat hutan. Samin apa? Angger. Pusing ya di Banyuwangi ya. Nah tentu sistem sosial mereka itu sudah berlangsung cukup lama dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada. Menjadi sebuah apa? Bukan alternatif, satu-satunya yang mereka miliki untuk subsisten farmingnya. Jadi kita tidak bicara tentang bisnis, tapi subsisten, masih subsisten. Jadi artinya mereka betul-betul mencukupi, bahkan sampai menjemur hasil panennya di dapur hanya untuk menjamin mereka bisa makan. Nah, tapi kondisi ini Ya, nasibnya beda. Bagus saya. Nasibnya bagus saya. dari persoalan pertumbuhan penduduk ini memang fakta yang tidak bisa dihindari. Betul. Dan kayaknya pemerintah juga sudah tidak begitu kuat lagi merencanakan. Tapi yang dengan kehutanan itu masih belum Ketemu pengolahan juga, masih saling meniadakan gitu. Dan itu Ekosistem mangrove mungkin 20.000 keluasan, tapi kalau ada ekosistem hutan dataran rendah 20.000 ini kekecilan. Jadi relatif diambillah jalan tengah 20.000 sajalah, dan 20.000 juga sampai saat ini banyak yang tidak terpenuhi karena sudah seluruh aktivitas manusia sudah banyak yang masuk ke dalam kawasan. NKT 2 itu terbagi 3, sangat penting bagi infiltrasi air hujan. Jadi kalau kita tidak punya pohon, kita tebang saja, itu pasti runoff-nya lebih besar. Runoff besar, air permukaan bawah tanah, air bawah tanah itu akan semakin berkurang. Ini fungsinya. Makanya juga energi yang datang dari curah hujan, energi yang datang dari hujan. Gambarannya paham? Seketil yang di SCP maupun DCP gitu. Jadi mungkin apakah HCP itu prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang sangat penting. Makanya meskipun sudah dinilai, kita nilai lagi untuk lebih memastikan, karena pada saat proses SCP ini dilakukan penilaian dari unit manajemen pengelolaan kecil dari setiap peta akan kita nilai. Artinya kan yang udah taman nasional. presisnya sendiri udah. Kan nggak boleh dekat-dekat sama menimbulkan Kenapa kan identitasnya satu KPA ya? Ada contohnya nggak?
Di daerahnya Lebih mudah. Apa pendapat Bapak? Apa pendapat Bapak dengan jawaban senilai konsumsi ini? Apakah kawasan ini dapat dikelola sebenarnya yang menjadi dampak? Kalau iya, berikan bahwa berdasarkan identifikasi kawasan yang ada yang berbeda bahwa ada NKT 21 ya bahwa untuk NKT 21 ini harus karena ini berbatasan dengan unit manajemen taman nasional ataupun hutan alam primer ya, bentang alam yang cukup luas. Buffer zone tersebut tetap menjadi hutan dengan tipe hutan, tipe ekosistemnya mengikuti tipe ekosistem yang ada di bentang yang luas. Diperhatikan. Pertama, apa bedanya sadapan pinus ya Pak ya? Sadapan pinus yang dilakukan oleh masyarakat dengan sadapan getah Kawasan dan parameter pelindungan yang dikelola adalah di hutan alam. Nah, kemudian ini bentuk-bentuknya seperti perlindungan habitat, perlindungan flora dan fauna. Kemudian identifikasi lokasi untuk rehabilitasi jika kondisinya tidak bagus. Kemudian budidaya spesies lokal. KP 5 dan 6. Kami mengambil contoh di sini adalah Desa Blawi, ini di daerah Lamongan. Lamongan KPH-nya berbatasan dengan Taman Nasional atau kawasan primer. Kami di sini sepakat bahwa kita mencoba untuk melindungi dan memelihara bentang alam yang luas sejalan dengan desa model atau desa contoh yang kami ambil adalah di Kabupaten Sukabumi, yaitu di desa. Itu hadiahnya dipilih dulu Pak. Hadiahnya dipilih dulu. Ya, terserah mau yang besar, mau yang kecil, ini pokoknya surprise ya. Nah isinya rahasia. yang paling tinggi saja. Model makan dulu Pak, simbolis ya. Kemudian peningkatan tertinggi keduanya Pak Nugra udah datang? Belum. Ada ya? Kalau gitu kita masuk ke total dengan angka total tertinggi siap. Bu, foto bareng Bu. Udah ke bawah yang tadi cius.